Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemarin setelah penulis Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala membawakan khutbatul hajat, kemudian beliau mengatakan amma ba'du fahada i'tiqadul firqatin najiyati al-mansurati ila qiyamis sa'ah. Maka ini adalah keyakinan firqah najiyah yang ditolong sampai hari kiamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Wa huwal imanu billah, yaitu beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan utusan-utusannya, wal ba'tsi ba'dal mauti dan kebangkitan setelah kematian, wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi dan beriman kepada al-qadar baiknya dan jeleknya. Ini sudah kita bacakan. Ini termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau keyakinan firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Kemudian penulis mengatakan wa minal imani billah, dan termasuk daripada keimanan kepada Allah, al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi, yaitu beriman terhadap apa-apa yang telah mensifati dirinya di dalam kitabnya. Jadi termasuk beriman kepada Allah adalah beriman dengan apa-apa yang telah mensifati Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya di dalam kitabnya, yaitu Al-Qur'an. Jadi termasuk keimanan kepada Allah adalah keimanan kepada nama-nama dan juga sifat-sifat Allah yang telah dinamai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa? Dalam Al-Qur'an. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu, atau yang telah disifati oleh Rasulnya. Ya, jadi termasuk keimanan kepada Allah, kita harus menamai Allah dengan nama-nama yang telah dinamai dirinya oleh siapa? Oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Dan juga yang telah disifati oleh Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ghairi tahrifin, tanpa mentahrif. Kita sebutkan sebelumnya, tanpa mentahrif artinya merubah makna dari makna sebenarnya. Nggak boleh kita katakan yadullahi, tangan Allah, dengan nikmatullah, nikmat Allah, nggak boleh. Karena ini bentuk tahrif. Ya, kalau kita mendapatkan yadun dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, berarti itu artinya tangan. Nggak boleh kemudian kita mengatakan tangan ini maksudnya adalah nikmat, nggak boleh. Tangan ya sudah tangan. Ini pertama. Karena kalau kita mengartikan tangan dengan nikmat, ini berarti bentuk tahrif. Artinya merubah makna dari makna sebenarnya. Ini yang pertama. Kemudian wala ta'til. Kita menamai Allah dengan apa-apa yang telah menamai dirinya dalam Al-Quran dan telah disifati oleh Rasulnya dalam hadisnya, tanpa mentahrif, tanpa mentaktil. Apa itu mentaktil? Meniadakan, mengosongkan. Ya, jangan kemudian kita mengatakan, saya nggak mau mengatakan Allah punya tangan. Padahal jelas Allah dalam surat Al-Maidah mengatakan Allah punya tangan. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ya,
Qalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Bal yadahu mabsutatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Maka di sini atau dalam surat Muhammad ya, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Kita nggak boleh kemudian mengartikan tangan dengan nikmat. Kenapa? Karena Allah sendiri menetapkan tangan bagi Allah. Siapa yang menetapkannya tangan? Siapa yang menetapkan tangan bagi Allah? Allah sendiri. Dan kita tidak boleh mentatil, saya mah kalau menetapkan tangan bagi Allah berarti otomatis saya menyepertikan Allah seperti manusia punya tangan. Saya mah tidak mau mengatakan Allah punya tangan. Saya mah mau mentaktil aja. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena apa? Karena kita telah meniadakan nama ataupun sifat bagi Allah yang mana Allah sendiri telah menamai dan mensifati dirinya dalam Al-Qur'annya. Ya, jadi kita tidak boleh mentaktil, meniadakan nama atau sifat Allah. Kita tetapkan Allah punya tangan. Kemudian wa min ghairi takyifin, dan juga tanpa takyif, mengkaifiatkan. Mengkaifiatkan itu artinya membagaimanakan tangannya Allah. Terus kalau kemudian kamu misalkan, hai ahlus sunnah wal jamaah, menetapkan Allah punya tangan, kata siapa? Kita jawab, kata Allah. Dalam apa? Dalam surat Al-Maidah dan surat Muhammad. Terus mereka mengatakan, terus kaifiat tangannya seperti apa? Ini tidak boleh mengkaifiatkan. Tidak boleh kemudian mengkaifiatkan, membagaimanakan tangannya Allah, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena para sahabat terdahulu di zaman Rasulullah, ketika turun ayat-ayat surat Al-Maidah dan juga surat Muhammad tentang tangannya Allah, mereka tidak bertanya kepada Rasulullah. Tidak bertanya kemudian, ya Rasulullah, bagaimana tangannya Allah, seperti apa bentuknya? Tidak ada pertanyaan itu. Ya, mereka cukup beriman saja. Dan Imam Malik mengatakan, wal kaifu majhul wasu'alu anhu bid'ah. Kaifiat Allah, sifat dan nama Allah itu majhul, dan menanyakan bagaimananya ini bid'ah. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena para sahabat pun tidak bertanya, dan tidak penting bagi kita. Kalau kita tahu tangannya Allah seperti apa, mau apa kita? Ya, cukup kita beriman saja. Cukup kita beriman. Tanpa kita mentahrif, tanpa kita mentaktil, tanpa kita mentakyif, mengkaifiatkan bagaimana tangannya, bagaimana istiwanya, bagaimana nuzulnya Allah, turunnya Allah ke langit dunia itu seperti apa. Jangan ditanya-tanya seperti itu. Dan juga apa? Wala tamsil, tidak boleh tamsil, menyerupakan. Oh, berarti tangan, menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk, ini tidak boleh. Membayangkan juga kalau bisa langsung kita istighfar. Oh, murun kieu, enggak boleh. Sudah imani saja. Allah punya tangan, kaifiatnya seperti apa? Wallahu alam. Kenapa wallahu alam? Karena Allah tidak menjelaskan dalam Qur'annya, hadis Rasul pun tidak menjelaskan dalam hadisnya. Hanya mengatakan Allah punya tangan sudah. Ya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wakil tayadaihi yaminun, dan kedua tangannya itu kanan. Kedua tangan Allah itu kanan. Kita nggak usah kemudian tergambar, oh tangan berarti tangannya kanan dua-duanya, kayak gimana? Nggak usah, sudah imani saja. Sudah imani saja. Ini dalam apa? Dalam kita bab mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah tanpa kita mentahrif, merubah makna dari makna sebenarnya. Tanpa kita mentaktil, meniadakan nama dan sifat-sifat Allah. Saya mah tidak mau mengatakan Allah berbicara, karena kalau saya mengatakan Allah berbicara berarti seperti manusia berbicara. Berarti saya menyamakan Allah dengan manusia. Saya mah tidak mau mengatakan Allah berbicara. Dia menafikan, meniadakan mutakallim dari Allah dengan tujuan sepertinya seakan-akan bagus, karena mau mensucikan Allah dari penyamaan dengan makhluk. Tetapi salah caranya. Siapa yang mengatakan Allah mutakallim? Allah sendiri dalam Al-Quran. Ya, kita selaku makhluknya cukup iman saja. Allah mutakallim, Allah berbicara. Taib. Ini sudah kita bahas ya. Kemudian Syekh mengatakan rahimahullahu taala,
Bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang tadi kita sudah bahas ya. Bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu, bahkan ahlus sunnah wal jamaah, kita meyakini kita ahlus sunnah wal jamaah, firqatun najiyah, taifatul mansurah. Apa yang harus diimani oleh kita? Yu'minuna bi anna Allah subhanahu, mereka beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan Dia yaitu Allah Maha mendengar, Maha melihat. Taib. Jadi di dalam penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita harus beriman ya, bahwasanya apa? Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Dan Allah mengatakan tentang dirinya apa? Wa huwas samiul basir. Ini dalam surah Syura ayat 11 ya. Allah berfirman, kata siapa ini? Kata Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Dia yaitu Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah menamai dirinya apa? Sami, dan menamai dirinya apa? Basir. Ayat sebelumnya Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun sesuatu apapun. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Dan kami jadikan manusia itu, kata Allah apa? Sami'an, mendengar, basiran, melihat. Allah menamai manusia dengan apa? Dengan nama Sami dan Basir. Allah menamai manusia Sami'an dan juga apa? Basiran. Dan Allah menamai dirinya apa dalam surat tadi ayat 11? Wa huwas sami'ul basir, dan Dia Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Berarti Allah punya Sami dan Basir, manusia pun punya Sami dan Basir. Namanya sama. Namanya sama, adapun kaifiatnya beda. Wallahu a'lam bishawab. Adapun hakikatnya beda. Wallahu a'lam bishawab. Hanya namanya saja. Sami kita dengan Sami Allah sangat berbeda, ya. Basir kita, penglihatan kita dengan penglihatan Allah sangat berbeda. Walaupun namanya sama, Sami dan Basir. Jangankan antara nama sifat Allah dengan sifat makhluk, Sami dan Basir, antara nama makhluk dengan nama makhluk saja, ya, yang namanya sama, itu hakikatnya bisa berbeda. Allah menciptakan di dunia ada namanya tufah, ada namanya ruman. Tufah ini apa? Apel. Ruman buah delima. Ada inabun, ada anggur di surga itu ya. Ada sungai susu, ada sungai khamar, ada sungai air, ada sungai apa lagi? Ada sungai madu, ya. Min asalin musaffa, madu yang murni. Tapi ingat, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'adatul ibadi sholihinal jannah. Aku telah persiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh yaitu surga. Apa kata Allah? Mala ainun ra'at. Surga itu apa? Apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Apa-apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara alal qalbil bashar. Apa-apa yang tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Sampai kata Ibnu Abbas, apa-apa yang ada di surga, nama-nama yang ada di surga dengan nama-nama yang ada di dunia, itu hanya namanya saja. Jangan kemudian kita tergambar kalau nanti di surga ada apel kayak apel California kita misalkan. Kalau nanti kita tergambar di surga nanti ada anggur-anggur apa namanya puji atau anggur apapun lah namanya. Nggak boleh tergambar seperti itu. Walaupun namanya anggur, wallahu alam kaifiat anggurnya seperti apa. Karena kata Allah sendiri apa? Surga itu apa? Mala ainun ra'at, apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Terus bagaimana Allah dan Rasulnya menggambarkan tentang surga? Dalam hadis ada tentang surga, dalam ayat juga ada tentang surga. Gambaran surga dalam ayat itu gambaran yang sifatnya umum, ya. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kutufu hadaniyah, apa yang kita minta akan ada. Itu kan umum. Adapun detailnya seperti apa,
anggurnya seperti apa bentuknya, kurmaannya seperti, Allah alam bisawab, itu nggak ada kabarnya gitu maksudnya. Sedangkan apa? Sedangkan surga itu perumpamaannya apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi Nabi pernah melihat surga, pernah ketika Isra Mi'raj. Bahkan ditampakkan kepada Nabi neraka. Tetapi itu gambaran umum. Itu gambaran apa? Gambaran umumnya. Adapun secara terperincinya, detailnya itu Nabi tidak menjelaskan kepada kita. Ya, tidak menjelaskannya kepada kita. Taib. Jadi jelas ya, di dalam ayat yang dibawakan oleh Syekh, ayat surat Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Ini Allah menjelaskan bahwasanya tidak ada yang sama dengan Allah. Sesuatu apapun itunya, walaupun namanya sama gitu ya, walaupun penyebutannya sama, tapi tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi apa? Wa huwas samiul basir. Tapi dia yaitu Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah juga menamai manusia Sami'an Basira. Kemudian Syekh mengatakan fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu atau nafsuhu. Maka mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menafikan dari Allah apa-apa yang telah Allah sifati dirinya. Wala yuharrifunal kalima an mawadhihi, dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak merubah kalimat ya an mawadhihi dari tempat-tempatnya. Ketika kita menemukan dalam Al-Quran tentang Allah mutakalim, tentang Allah berbicara, tentang Allah ada punya tangannya, tentang istiwa, maka Ahlussunnah tidak merubah itu. Kita tetapkan ya istiwa alal ars, tsumma stawa ila sama, tsumma stawa alal ars, tsumma stawa, ada istawa ila, ada istawa ala. Dan kita tetapkan itu semua tanpa merubah dari tempat-tempatnya, tanpa merubah mentahrif, tidak mengatakan istawa jadi istaula gitu, tidak boleh. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak melakukan ilhad di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ilhad? Artinya menafikan, ya. Ilhad ini berbuat apa? Melenceng ataupun menafikan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, atau mengingkari nama-nama Allah. Ini Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh. Wala yukayyifuna, dan mereka tidak mengkaifiatkan kaifiat nuzulnya seperti apa, kaifiat turunnya. Kan Allah dalam hadis kata Rasulullah, innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi kulli thulutsai lail akhir. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Bagaimana turunnya? Kita tidak boleh bertanya kaifiatnya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Maka Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan oleh Allah, dan mereka lah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dikerjakan oleh mereka. Jadi kita nggak perlu bertanya bagaimana kaifiatnya, seperti apa turunnya, itu nggak perlu, ya. Dan kalau seandainya itu perlu dan penting untuk diketahui, dan kalau seandainya itu perlu dan penting untuk dimaklumi, maka para sahabatlah yang paling pertama bertanya kepada Rasulullah, seperti apa tangannya Allah. Kalau itu bermanfaat, kalau itu setidaknya bisa menambah iman, maka sahabat akan lebih bertanya daripada kita, ya. Maka sahabat lebih dulu bertanya kepada Rasulullah kalau memang tak penting mengetahui kaifiat tangannya Allah itu. Kalau penting ternyata tahu bagaimana nuzulnya Allah ke dunia itu, ke langit dunia itu. Kalau memang itu penting dan bisa menambah iman, maka tentunya para sahabat akan orang yang paling pertama bertanya. Tapi kan nggak ada riwayat hadis datang kepada Rasulullah para sahabat bertanya bagaimana wajahnya Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana istiwanya Allah di atas arsy seperti apa. Nggak ada pertanyaan seperti itu. Maka kita selaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa itu Ahlus Sunnah sebagaimana disebutkan, adalah orang-orang yang mengikuti jamaah dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, beragama dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah, dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi memahaminya harus dengan pemahaman siapa?
Pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena mereka lah yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dipuji dalam hadisnya, khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa generasi siapa? Sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang dipuji oleh Rasulullah. Karena apa? Di generasi-generasi ini masih dekat kepada Rasulullah, sehingga penyimpangannya pun nggak akan terlalu jauh gitu. Makanya pentingnya kita apa? Memahami agama kita ini dengan pemahaman salaf. Apa itu salaf? Pendahulu kita salaf itu. Dari kalangan siapa? Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ya, termasuk tabi'ut tabi'in ya, ada imam-imam, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, ini termasuk imam-imam yang harus kita mengikuti kepada mereka. Enggak apa-apa. Ya. Taib. Kemudian Syekh mengatakan, adapun bentuk ilhad tadi sebutkan wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, dan ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak berbuat ilhad di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama yang baik, maka mintalah kalian kepada Allah dengannya. Innal ladzina yulhiduna an asma'ihi. Taib, itu dalam surat apa itu? Al-A'raf ya. Taib. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Gaza, surat apa Gaza? Al-A'raf ya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Innal ladzina yulhiduna. Taib. Ya, ini surat Al-A'raf ayat 180 ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna, dan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama yang baik. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama yang baik. Innal ladzina yulhiduna an asma'i sayyid. Taib. 100 berapa tadi? 80 ya. Innal wadarul ladzina yulhiduna ya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya atau Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama yang baik, maka mintalah kalian kepada Allah dengan nama-nama itu. Kita pengen rezeki, maka kita panggil siapa? Allah yang maha pemberi rezeki. Ya Allah ya Razzaq urzukni. Kita pengen dikasih sayang, dirahmat, dirahman sama Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamni. Kita pengen diampuni dosa kita, ya Allah ya Ghaffar ighfirli, dan seterusnya. Ya. Dan apa kata Allah? Wadharul ladzina yulhiduna, dan tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang yulhidun fi asma'ihi, orang-orang yang berbuat ilhad di dalam nama-namanya. Apa itu ilhad? Ilhad itu kata Syekh dikatakan bentuk ilhad adalah imma an yakuna bijuhdiha wa inkariha bil kulliyah. Jadi bentuk ilhad kepada nama-nama Allah bisa dengan cara kita menolak nama Allah, mengingkari nama-namanya gitu ya, secara keseluruhannya, atau bisa jadi dengan cara mengingkari maknanya. Saya beriman Allah punya tangan. Ya, dia mengatakan begitu. Tapi saya nggak mau mengatakan Allah tangannya seperti manusia, dan kita pun nggak mau. Saya mengatakan tangan yang dimaksud itu adalah nikmat, kata mereka. Ini ilhad bukan? Ini ilhad, bentuk ilhad sama. Ya, mengingkari makna sebenarnya, tahrif juga ya. Atau apa kata Syekh, wa imma bi tahrifiha anis sawabi wa ikhrajiha anil haqqi bi ta'wilatil fasidat.
Atau dengan cara apa? Merubah makna daripada makna yang sebenarnya. Taib. Dan mengeluarkan penafsirannya dengan penafsiran yang benar, dengan takwil-takwil yang rusak. Saya mah tidak mau mengatakan Allah punya tangan. Saya mau mengatakan, kalaupun saya mengatakan Allah punya tangan, maka tangannya bukan kayak tangan manusia, tapi tangan yang dimaksud adalah nikmat, kata mereka. Kita pun yang mengatakan Allah punya tangan, kita tidak pernah berpikir tangan Allah seperti tangan manusia, nggak boleh, itu mujassimah. Ya, karena menyerupakan Allah dengan makhluk itu tidak boleh. Kita cukup beriman Allah punya tangan. Seperti apa tangannya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau mereka mengatakan saya menetapkan Allah punya tangan, tapi tangan yang dimaksud dalam ayat ini kata mereka apa? Nikmat katanya. Dan ini bentuk apa? Bentuk tahrif, dan ini bentuk ilhad, sama. Ya, orang-orang yang melenceng, orang-orang yang mengingkarinya. Maka apa? Kata Syekh di sini, Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang tidak menafikan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam nama-namanya atau sifat-sifatnya, atau tidak merubah kalimat dari tempat-tempatnya, dari Al-Qur'annya, dan tidak berbuat ilhad, ya, melenceng di dalam nama-nama dan sifat-sifat dan ayat-ayat Allah. Wala yukayyifuna, dan mereka tidak yukayyifun. Apa yukayyifun? Mengkaifiatkan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh mengkaifiatkan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh apa? Tidak boleh mengkaifiatkan. Bagaimana wajahnya, bagaimana tangannya, bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh. Tapi kemudian kata Syekh, wa khulasatu ma taqaddama anna salafa radhiyallahu anhum, dan khulasah dari apa yang tadi disampaikan, bahwasanya salaf, para salaf semoga Allah meridhai mereka, para sahabat, yu'minuna bi kulli ma akhbarallahu bihi an nafsihi fi kitabihi. Mereka beriman terhadap setiap apa yang Allah kabarkan tentangnya di dalam Qur'annya. Jadi menetapkan apapun kata Allah dalam Al-Quran, karena itu adalah kalimat Allah, ucapan Allah, kita imani, kita tetapkan. Wa bi kulli ma akhbara bihi anhu rasuluhu, dan menetapkan terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dohika rabbuna, ya, Rabb kita tertawa. Ajiba ada, ataupun taib, lallahu asyaddu farhan, Allah sangat bahagia. Ada sifat-sifat seperti bahagia, Allah tertawa, Allah takjub. Ini kata siapa? Kata Rasulullah. Hadisnya sahih nggak sahih? Kita menetapkan itu sebagai sifat bagi Allah, tetapi tidak seperti sifat manusia gitu. Cukup aja kita imani. Dan ini keyakinan sahabat menetapkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Ya. Jadi pendalilan tentang nama dan sifat Allah hanya dua, Al-Quran dan hadis. Ucapan sahabat pun tidak diambil, hanya Quran dan hadis Rasulullah SAW, itu pun hadis yang sahih. Jadi tidak boleh menamakan Allah, nama Allah dengan sembarangan, tidak boleh. Boleh nggak kita menamai Allah dengan wujud, kidam, bako? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Ada dalilnya nggak? Dalam Quran, dalam hadis Allah itu wujud, nggak ada dalilnya. Kidam juga nggak ada dalilnya. Bako juga nggak ada dalilnya. Yang ada dalam Al-Quran bukan kidam, tapi apa? Huwal awwalu al-awwal. Ya, dan itu lebih bagus bagi Allah. Kenapa? Karena Allah yang menamai dirinya, dialah yang awal. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Taib. Adapun wujud, ini penamaan yang dinamai oleh Asy'ariyah, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, yang diikuti oleh setelahnya Imam Juwaini, Imam Ghazali, dan kelompok-kelompoknya. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari sebetulnya beliau sudah bertaubat dari keyakinannya itu. Dalam kitabnya Maqalatul Islamiyah dan dalam kitabnya Al-Ibanatu fi Usulid Diyanah. Jadi kalau kita ada kitabnya namanya Ibanah fi Usulid Diyanah, karya siapa? Karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari langsung. Di sana beliau rujuk bertaubat dari keyakinan Mu'tazilahnya.
Salah satunya keyakinan yang menamai nama Allah itu hanya 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrah, iradat, ilmun, hayyan, samian, basyir, mutakalliman. Apa lagi? Kalam, basiron, mutakalliman. Ya. Jadi ada nama-nama yang nama-nama itu hampir keseluruhan nama yang tadi disebutkan itu enggak ada dalilnya. Walaupun ada di dalamnya yang ada dalil seperti apa? Ilmun, ada dalilnya ilmun. Hayyan ada dalilnya hayyan. Maha hayyun, hayyun. Hayyul qayyum. Ilmun hayyan, sami'an ada sami'an dalil jelas tadi surah. Basiron juga ada dalilnya. Selain itu tidak ada dalilnya. Ya, makanya kemudian beliau bertaubat dalam kitabnya Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Ya, nanti bisa dicari Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Maka khulasanya apa? Khulasanya bahwasanya orang-orang pendahulu kita dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka beriman terhadap apa yang telah dikabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya tentang nama-nama dan sifat Allah. Juga beriman terhadap yang dikabarkan oleh Rasul dalam hadisnya tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Imanan saliman, dengan keimanan yang salim, yang selamat. Selamat dari apa? Minat tahrif, dari perubahan makna dari makna yang sebenarnya. Wa minat ta'til, dan juga dari peniadaan, pengosongan nama dan sifat bagi Allah. Wa minat takyif, selamat dari kaifiat, takyif, dan selamat dari tamtsil. Jadi bukan berarti kita menetapkan Allah punya tangan berarti kita menyamakan tangannya Allah dengan tangan manusia, tidak. Ya. Taib, kita tetap mengimani Allah punya tangan, adapun kaifiatnya wallahu a'lam bishawab. Kita cukup beriman. Kenapa? Kenapa kamu mengatakan wallahu a'lam bishawab? Karena kita tidak tahu. Karena Allah nggak menjelaskan kepada kita tangannya seperti apa. Rasul juga nggak menjelaskan sama kita. Para sahabat juga nggak bertanya itu kepada Rasulullah tentang tangannya seperti apa. Jadi yang dalam hal ini cukup kita beriman saja sudah. Kenapa kita harus beriman? Karena Allah sendiri yang menamai, yang menyebutkan Allah punya tangan, bukan kita. Siapa yang mengatakan Allah punya tangan? Allah. Dalam surat Al-Maidah dan juga surat Muhammad ada dua ayat yang berkenaan tentang yadullah. Juga hadis Rasulullah mengatakan, ya, bahwasanya apa? Allah punya tangan. Adapun tangannya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Taib. Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsuhu aw wasafahu bihi rasuluhu, la yatajawazul Qur'an wal hadis. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan, taib, ini dalam Fatwa Syekhul Islam disebutkan dan Ibnu Qayyim. Apa perkataan Imam Ahmad? La yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsuhu. Tidak boleh seseorang mensifati Allah kecuali dengan apa-apa yang telah mensifati dirinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh mengada-ngada nama bagi Allah. Nama Allah wujud, nggak boleh mengada-ngada seperti itu. Dari mana mereka dalilnya? Kata mereka, ini saya nggak ada dalil, tapi ini dengan akal, kata mereka. Karena nggak mungkin zat yang menciptakan begitu besarnya alam semesta ini kalau nggak wujud, nggak mungkin, kata mereka. Berarti Allah wujud. Memang betul Allah wujud, tapi nggak ada dalil yang kemudian mengatakan nama Allah itu wujud. Karena nggak mungkin sekarang yang menciptakan alam semesta seperti ini nggak ada, nggak mungkin. Pasti Allah itu ada. Tetapi untuk menamai Allah wujud harus ada dalil dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah yang sahih. Taib. Atau menamai Allah dengan kidam. Kidam itu apa? Kidam itu apa artinya? Kidam terdahulu. Jadi apa? Sebelum sesuatu ada, Allah dulu yang ada. Mana dalilnya? Nggak ada dalil. Kalau kita cari dalam Al-Quran Allah tuh qadim, kidam, itu nggak ada. Yang ada dalam Al-Quran Allah tuh awal, huwal awwalu, dialah Allah yang maha awal, maha pertama, tidak ada sebelumnya sesuatu. Sebaiknya kita menamai Allah dengan apa? Dengan al-awwal, karena nama ini yang telah menamainya siapa? Allah. Kalau kidam, siapa yang menamainya? Manusia.
Taib. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak boleh mensifati Allah kecuali dengan apa yang telah mensifati dirinya. Aw wasafahu bihi rasuluhu, atau yang telah disifati oleh rasulnya. La yatazawazul Qur'ana wal haditha, tidak boleh seseorang melewati Al-Qur'an dan hadis. Jadi dalam bab nama dan sifat bagi Allah, dalilnya hanya dua saja, Al-Qur'an dan hadis. Kata Allah dalam Al-Qur'annya, kata Rasul dalam hadisnya, itu pun hadisnya yang sahih. Ya, ini dalilnya. Wa qala Nu'aim ibn Hammad, Syekhul Bukhari, berkata Nu'aim bin Hammad, syekhnya Imam Bukhari, man syabbahallaha bi khalqihi kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia kufur. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu kafar. Barang siapa yang menentang nama-nama atau sifat yang telah Allah sifati dan namai dirinya dalam Al-Qur'annya, itu pun kufur. Bahkan ini Imam Syekh Nu'aim bin Hammad ini mengatakan gamblang jelas bahwasanya orang yang menafikan nama dan sifat Allah, jelas-jelas Allah telah menamai diri dengannya, ya, maka dia bisa kufur. Bahaya ini. Taib. Walaysa fima wasafa Allahu bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu tashbihan wala tamtsila. Dan tidaklah di dalam apa yang telah Allah sifati dirinya atau telah mensifati rasulnya ada bentuk tasbih, penyerupaan, atau tamtsil, penyamaan. Jadi ketika Allah menamai dirinya dengan mutakallim, bukan berarti Allah sama dengan makhluknya, tidak sama gitu ya. Ketika Allah mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya tangan, bukan berarti tangannya sama dengan makhluknya, tidak. Karena tidak ada tasbih dan juga tidak ada tamtsil di dalam nama-nama dan sifat-sifat. Yang sama itu hanya namanya saja. Kaifiatnya wallahu a'lam bissawab. Kita menyandarkan ilmu kaifiatnya kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Dan mufawwidhah, ada termasuk kelompok yang paling sesat adalah mufawwidhah. Saya tidak mau mengatakan Allah, atau orang-orang yang yang mengatakan Allah Ar-Rahman, Allah Rahim. Wallahu a'lam bishawab, kata mereka. Ya. Kalau kita mufawwidhah itu apa? Menyandarkan urusan, artinya menyandarkan ilmunya itu adalah tentang kaifiatnya. Kalau mereka mufawwidhah itu adalah orang-orang yang menyandarkan ketika tanya Allah Ar-Rahman, kata mereka wallahu a'lam bishawab. Padahal jelas Allah sendiri mengatakan Allah Ar-Rahman. Ini tidak boleh. Sejelek-jelek kelompok adalah mufawwidhah. Siapa itu? Yang ketika Allah menamai dirinya Ar-Rahman, dia mengatakan wallahu a'lam bishawab. Ada dari kelompok Jahmiyah, ya, yang pengikut Jahm bin Safwan, yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Allah tidak besar, tidak kecil. Allah tidak, pokoknya mereka tidak mau menamai Allah dan mensifati Allah, tidak mau mereka. Alasannya apa? Saya takut kalau saya menyamakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Ya, niatnya sepertinya benar, padahal jelek. Jelek itu. Kenapa? Seakan-akan kita tidak percaya dengan apa yang Allah tetapkan sendiri dalam Al-Quran. Allah yang menamai Allah. Allah sendiri yang menamai Allah apa? Mutakallim, istiwa alal ars. Allah sendiri, bukan makhluknya. Baik. Jadi seakan-akan apa? Kita mengingkari penamaan yang telah menamakan dirinya Allah sendiri dalam Al-Quran. Maka ini tidak boleh. Ahad, ya, artinya apa? Al-mukafi al-musawi. Tidak ada, ya, seseorang pun yang sekufu dengan Allah, setara sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya, nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sami,
Samia, tidak ada yang nadir yang serupa dengan Allah, dan juga tidak ada yang sekufu dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam sifat dan juga nama ada yang sama dengan makhluk, maka tidak ada yang serupa. Tidak ada yang serupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ta'lamu lahu samia? Apakah kau mengetahui bagi Allah ada yang serupa dengan Allah? Artinya tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yakun lahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidaklah terbukti bagi Allah Subhanahu wa taala ada sekutu, ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ahadun, seorang pun, siapapun dia. Kemudian wala yuqasu bi khalqihi, dan tidak boleh mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Ya, tidak boleh mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Ketika Allah punya tangan dikiaskan sama dengan tangan manusia, tidak boleh. Yang ada adalah qiyasul aula bagi Allah. Ketika Allah punya tangan, manusia juga punya tangan, maka tangannya Allah sangat jauh berbeda dengan tangan manusia. Tidak ada sedikit pun penyamaan di dalamnya. Beda kalau kias, ya. Misalkan bentuk pengharuman nabid ini perasan anggur, kemudian setelah dibiarkan 3 hari maka diharamkan oleh Rasulullah. Karena apa? Ilatnya ada memabukkan, ada iskar. Maka dikiaskan hukumnya dengan minuman keras nabid ini. Karena ada penyerupaan dalam kias, hukumnya apa itu? Ilatnya sama, memabukkan. Jadi anggur yang halal tadinya, kita peras airnya, didiamkan 3 hari lebih, itu akan menimbulkan khamr. Dan itu jadi tidak boleh. Atau ketan misalkan, ya, atau apapun lah itu. Selain itu bisa menimbulkan khamr. Itu bentukannya seperti kias. Dan terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak ada kias. Kalaupun mau ada, namanya qiyasul aula. Artinya Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Tidak bisa dikiaskan dengan, walaupun namanya sama, itu nggak bisa dikiaskan, ya, itu nggak bisa dikiaskan. Makanya wala yuqasu bi khalqihi, dan tidak boleh Allah itu dikiaskan dengan makhluknya. Walaupun namanya sama, maka tidak ada kias antara Allah dengan makhluk, antara khalik dengan makhluk. Sampai sini dulu aja, ya, kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.